Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil intisarinya saja. Kalau Ramadan ini penuh kebaikan tiba, ganjaran, hadiah besar berupa pahala pun dilipat gandakan. Pintu-pintu kebaikan ini terbuka lebar. Karena itu insyaallah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan cahaya dada kita. Ini yang pelipur, penghibur besar hatinya orang beriman. Kalau ada orang beriman tidak terhibur hatinya dengan Ramadan, maka kita sedang sakit. Karena ibadah Ramadan ini penuh dengan nikmatan. Karena itu jilid buku ini yang pertama adalah nikmatnya Ramadan bersama Rasulullah. Ingin saya sampaikan dalam perkara ini bahwa memandang ibadah itu ujungnya nikmat. Tidak ada sebuah syariat yang tidak bawa nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, coba ketika Islam bicara nikmati, tidak ada beban syariat ini kecuali jadi beban itu nikmat. Ketika Jibril datang itu di Al-Baqarah, dia adalah busyra lil mu'minin, menggembirakan bagi orang beriman. Man kana aduwwan li Jibril, apa lanjutannya? Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Apa lanjutannya? Musaddiqan lima baina yaday wa huda wa busyra lil mu'minin. Jadi orang beriman itu Pak, setiap arahan busyra, gembira. Setiap petunjuk busyra, gembira. Setiap amar perintah itu busyra. Setiap nawahi larangan busyra. Karena sifat beriman itu senang awamir, nawahi, irsyad, perintah, larangan dan petunjuk. Dan Ramadan ini penuh dengan muatan itu. Karena itu Ramadan identik kenikmatan. Sampai sahabat itu berdoa, lau ta'lamu maka nafihi Ramadan, khaira fi Ramadan. Sekiranya kita tahu bagaimana kenikmatannya Ramadan, kata para sahabat, la tamannau kullahu Ramadan. Pasti kalian memimpikan dan merindukan jadi Ramadan semuanya. Lau ta'lamu, sekiranya kalian tahu. Tapi kalau kita mengeluh, itu artinya tanda ketidaktahuan kita. Sahabat itu ya ikhwah, 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah bercahaya wajahnya. 3 bulan begitu masuk Rajab, Sya'ban, sudah semakin bercahaya, nampak keceriaan menyambut. Kenapa? Busra'nya menyala. Kenapa busra'? Setiap arahan dari Allah itu orang beriman bercahaya. Sebaliknya orang tidak kehilangan iman, stres, pucat, gelisah. Itulah di Indonesia ada minggu tenang kalau mau masuk Ramadan.
Karena tidak tenang hatinya masuk Ramadan, tercabut busranya. Bukan busra dia, usra. Yang dia bayangannya itu kesulitan. Sehingga antum akan lihat nanti fenomena Sabtu Ahad depan itu tempat rekreasi meningkat sampai masuk Ramadan. Itu fenomena tiap tahun itu. Dan sesudah Ramadan tempat rekreasi lagi kembali meningkat sesudah Ramadan karena stres sudah dikurung. Bahkan kebun-kebun binatang pun meningkat pengunjungnya. Bukan mendatangi sanak famili silaturahim, yang mereka datangi ya gajah, monyet, karena mungkin itu keluarganya. Mungkin di situ silaturahim, karena ada kemiripan dengan mereka. Mereka gembira. Ya sekalian, rekreasinya orang beriman itu adalah ibadah, ketaatan, ketundukan. Tidak ada rekreasi yang paling nikmat seorang mukmin melebihi nikmatnya di bulan Ramadan. Ini penghibur hati. Siapa yang tidak terhibur hatinya dengan Ramadan, Pak? Segera opname kita punya hati. Sakit itu. Gembira. Allah tidak pernah suruh kita sesuatu kecuali ujungnya adalah busra, kebaikan orang beriman. 5 resepnya ini saya pakai ini karena ini bahasa nikmat dan marhaban, kita sebut menu. Ya, apalagi paket. Wah, paket lengkap, menu lengkap. Ya, karena orang Indonesia itu kalau disebut paket bolak matana. Apalagi kalau apa menunya? Ya, pangan mising. Ada 5 ini. 1, secangkir. Lama saya pakai itu bahasanya itu. Ini secangkir, ada sepiring, ada segelas, secawan, dan semangkuk, terakhir sedulang. Saya sampai konsultasikan di pakar bahasa ini, apa lagi istilah selain ini? Ternyata itu di atasnya mangkuk, dulang namanya. Ya kok ini mangkok lopoh. Karena ini apa? Secangkir. Kan biasanya kopi, gelas, kopi apa itu? Di sini. Sepiring, segelas, secawan, semangkuk, sedulan. Ini supaya menu-menu spesial ini kita siapkan. Ini ikhlas, syukur, taubat, sabar, dermawan, ilmu. Itu paket lengkap. 6 isinya, Pak, dalam 1 bungkus. Berminat? Berminat? Loyo, nah berminat? Siapkan bekalnya. Pertama, ikhlas. Kali ini kekuatan, Pak. Orang ikhlas itu tidak mengenal yang disebut dengan kelelahan dan mengeluh. Tidak. Tidak ada keluhan bagi orang yang ikhlas. Dia tidak bisa ketemu. Kalau ada orang ikhlas karena Allah, semakin tinggi keikhlasannya, semakin jauh sikap mengeluhnya. Seorang ibu sudah masak, siap,
saji, lalu suami pulang sudah makan, sudah, tugas kita dapat pahala, sudah ikhlas, sudah siapkan segalanya. Dia tidak makan, tidak berkurang pahala kita. Ya, bila sudah siapkan semua kue apa di sini, tidak ada makan, ya sudah, tugas kita jaga keikhlasan. Yang kedua, syukur. Orang bersyukur sekalian, peka sekali hatinya menghargai nikmat. Sekecil apapun itu kelihatan besar harga nikmat itu. Orang syukur itu, Pak, terpancar pada wajahnya menghargai nikmat. Sesuatu itu besar nilainya. Syukur, syukur, syukur. Syukur masih hidup. Syukur masih bisa buka puasa. Syukur masih bisa sahur. Syukur, syukur, syukur. Syukurnya ini membuat beban ibadahnya itu tidak terasa. Taubat. Karena tidak ada yang bisa menikmati ibadah Ramadan ini kalau tidak dimulai dengan taubat. Bulan yang ini syahrut taubat. Dari kata taba yatubu taubah, itu artinya kembali. Cari Allah, temui Allah, panggil Allah, rasakan kedekatan dengan Allah. Orang taubat itu bisa menikmati ibadah. Ya, orang taubat itu bisa menikmati ibadah, ya kawan. Kenapa? Orang yang bertobat sedang merasa dirinya punya beban, dan tidak akan bisa hilang beban ini kalau tidak dengan tobat. Karena itu Allah taziru waziratun apa? Ukhra. Wizra ukhra. Itu disebut seseorang tidak akan menanggung wizra. Seseorang, apa itu wizra? Beban. Terjemahan di situ dosa. Karena akadnya dosa itu, Pak, beban. Semakin banyak dosa, semakin beban hidup. Dan orang tidak akan menanggung bebannya orang. Maka orang bertobat itu menghilangkan beban pada dirinya. Jangan pikul beban, Pak. Kembali sama Allah. Ini bulan yang paling terbaik memanggil Allah. Dan yang ke sabar, Pak. Ya, oleh Imam An-Nawawi membagi sabar itu 3. As-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. Tidak bisa puasa tanpa sabar, tidak bisa makan sahur dengan tanpa sabar, tidak bisa baca Quran tanpa sabar. Semua ketaatan butuh kesabaran. Dan itu wasta'inu bis sabri wassalam. Salat bisa dijaga, Pak, kalau ada kesabaran. Kedua, ada sabar namanya ya as-sabru anil maksiyah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, ini seperti tadi Senin, Pak. Kalau tidak sabar, Pak, tidak bisa. Itu banyak godaan, makan, minum, banyak tersedia. Ya kalau sabar, lepas. Ada waktunya saya makan. Kalau bukan kita punya hak sabar. Kemampuan bersabar inilah seperti sabarnya Nabi Yusuf, bisa meninggalkan sodoran kenikmatan sesaat karena bukan haknya. Ini nanti solat qiyamul lail, Pak, tahajud dan solat witir, salat tarawih, apapun namanya, yang lama, yang berkualitas, tidak bisa kalau tidak sabar. Kalau tidak sabar, Pak, batuk-batuk itu 5 menit di belakang imam. Butuh sabar. Jadi kesabaran yang membuat kita punya energi. Ini apa? Kedermawanan.
Kita punya harta itu diuji, Pak, dicoba nanti. Karena bukan kita cuma sukses tidak makan, tidak minum, cuma sukses juga lihat harta kita. Atau ada haknya orang yang seharusnya kita lepaskan. Dan jangan orang sama semua, Pak. Orang berinfak 5.000, kita juga 5.000. Belum tentu pas. Lihat level kita di mana. Karena itu berinfaklah, berzakatlah sesuai kadarnya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bukan sesuai keinginan kita. Banyak orang itu orang kaya tapi sangin 2.000 isinya celengan. Level mungkin level anak-anak cocok 2.000. Tapi kalau level yang besar ya Allah akan melihat kedermawanan kita di bulan suci Ramadan. Dan ini saat-saat yang menguji diri kita. Ya, tidak bisa keluar itu, Pak, kalau tidak ada sikap itu. Ya. Dan yang keenam ini kuncinya, Pak. Tidak ada akan berjalan 1 sampai 5, tidak ada artinya kalau yang keenam ini tidak ada. Ini kunci nih. Kapan tidak ada ilmu, mati semua 1 sampai 5. Insyaallah. Kita masuk di berikut. Pekan depan sudah masuk pertengahan Sya'ban. Ada sering muncul pertanyaan bagaimana berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Maka puasalah. Yang ada pendapat di sini ini tidak dibolehkan. Pakai hadis ini rawahul Hamzah, bahwa iza intasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak lagi puasa. Sayangnya hadis ini dipakai oleh Pak Syukri dan Limpo, tapi saya sering diskusi dengan beliau. Kita coba lihat syarahnya hadis ini di kitab Bulughul Maram ada. Kita lihat ini komentarnya ulama. Imam Ahmad sendiri mengatakan, wa kana Imam Ahmad hadza hadisun munkarun. Ini hadis munkar. Tidak boleh dipakai. Ibnu Hajar lemah. Gurunya Imam Bukhari itu lemah. Semua katakan lemah. Jadi kalau begitu hadis ini tidak dipakai. Kita pakai pendapat yang kedua. Banyak hadis, Pak, ada 7 hadis di sini. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Ini hadis banyak sekali. Ini coba lihat ya. Syahraini mutatabi'ain. Kami melihat Nabi itu puasanya itu berturut-turut. Ramadan full, Sya'ban full. 2 bulan. Tapi kalau 2 bulan ya pertengahan bisa. Ini yang lain-lainnya menguatkan ini. Iya. Kesimpulannya di sini. Kalau sudah puasa Senin Kamis, lanjutkan saya puasa itu. Yang dilarang adalah ada hadis di sini. Ini la taqaddamu Ramadan yaum bi yaumin illa kana rajul. Kecuali seseorang itu sudah biasa puasa falyasum, silakan puasa. Kalau sudah biasa. Tapi jangan puasa 1-2 hari kalau mengatakan puasa memang ada nanti tidak akan puasa ya. Itu yang tidak boleh. Apalagi nanti ini menurut versi hisabnya Muhammadiyah cuma 29 saja. Karena dia versi hisab hakiki.
standar wujudul hilal. Nah, kalau pemerintah dengan 3 derajat, ya otomatis tidak bisa ketemu. Lebarannya pasti beda. Kalau mau sama nanti lebarannya dirubah metode itu. Tapi kesimpulannya yang bilang tidak cukup ya. Lebaran hari Jumat atau hari Sabtu, 29 Ramadan dengan 30 Ramadan sama 1 bulan namanya. Ya. Jadi boleh. Terakhir, jadi yang belum puasa, yang belum bayar kalak, bayar memang. Jadi mohon dikasih tahu istri-istri kita, maksudnya yang 2 istrinya, ini bahasa kurangnya saya pakai itu Pak. Selalu hunna. Jangan mencibir ayat. Kalau belum mampu memang menikah dan belum ada izin, itu saja. Tapi jangan mencela yang sudah. Ya, yang penting jangan dibanggakan. Jadi kita kasih tahu anak-anak gadis kita, saudara-saudara kita, silakan bayar yang belum. Wah, ini ada yang tanya sama saya lewat SMS, bagaimana Ustaz? Sejak saya SMP SMA sudah wajib puasa, nanti sudah bercucu baru sadar mengganti. Selama ini kalian tidak pernah diganti. Bilang berapa itu ku gantikan Ustaz? Ai, mega ya tuh, banyak-banyak. Tidak ada ganti kalau sudah lewat begitu. Cukup bertobat dan memperbanyak puasa sunnah.